Suatu hari, terlihat seorang pria bernama Mike Webster. Dulu dia adalah salah satu pemain American football terbaik pada masanya dan menjadi legenda American football di klubnya yang bernama Pittsburgh Steelers, yaitu klub yang berasal dari kota Pittsburgh. Namun kini dirinya telah pensiun. Saat itu, Mike sedang menerima penghargaan terbesar dalam American football yang disebut penghargaan Hall of Fame. Di situ ia menceritakan sedikit tentang pengalamannya sewaktu masih aktif sebagai pemain football profesional. Ia mengatakan bahwa sebenarnya olahraga football itu tidaklah semenyenangkan seperti apa yang dibayangkan semua orang selama ini. Karena sewaktu ia masih membela klubnya dulu, Mike banyak sekali merasakan rasa sakit di tubuhnya karena benturan dan body-bodyan. Sebelum ia menutup pidatonya, Mike menegaskan bahwa tugas utama seorang pemain football adalah menyelesaikan pertandingannya. Tak peduli apapun yang terjadi, klub yang berhasil bertahan sampai akhir pertandinganlah yang akan menang. Dan inilah dia Bennett Omalu. Dia adalah seorang dokter forensik yang ahli dalam berbagai macam ilmu kedokteran. Ia juga memiliki 8 gelar sekaligus, antara lain yaitu lulusan University of Nigeria, lulusan MBA di Mellon Carnegie University, Theory of Music di London Royal Music School, mengajar di Universitas Kedokteran Columbia New York, dokter umum dan epidemiologi, dokter spesialis keadaan darurat, patologi forensik, patologi klinik, patologi anatomi, dan neuropatologi penelitian otak. Di situ Dr. Bennett ditunjuk untuk menjadi saksi pada sebuah sidang kasus pembunuhan. Dr. Bennett menjelaskan bahwa dia memiliki keahlian dalam science of death, yang mana dia meneliti tentang mengapa seseorang bisa mati. Dr. Bennett juga menjelaskan kalau kita bisa tahu bagaimana orang itu hidup, maka kita juga akan tahu bagaimana orang itu mati. Bennett di sana terlihat sedang berusaha meyakinkan sang hakim kalau tersangka bukanlah seorang pembunuh, walaupun di tangannya terdapat banyak darah si korban. Dengan segala teori hasil penelitian mendalam Dr. Bennett itu, maka ia mengambil kesimpulan bahwa darah di tangan tersangka bukanlah karena membunuh korban, namun karena ia telah menolong korban. Dr. Bennett juga menjelaskan pada sang hakim, jika tersangka dijatuhi hukuman mati, maka sang hakim akan membunuh orang yang tak bersalah. Setelah itu, Dr. Bennett pun kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang dokter forensik. Saat tiba di laboratorium dan akan membedah mayat, ternyata Dr. Bennett ini mempunyai kebiasaan yang aneh nih guys. Setiap kali ia akan mulai membedah, ia selalu mengajak bicara sang mayat dan berkata bahwa tolong bantu aku mengetahui apa penyebab kematianmu. Ia juga selalu mendengarkan musik sambil membedah. Nah, karena metodenya yang aneh itu, Dr. Bennett seringkali ditegur kepala laboratorium tersebut yang bernama Dr. Cyril. Karena para dokter di sana mengeluh dan merasa iseng saat ngeliat orang yang ngajak ngobrol mayat. Dr. Cyril kemudian menyarankannya untuk menemukan seorang kekasih karena selama ini Dr. Bennett hanya sibuk dalam penelitiannya terus-menerus. Di sisi lain, Mike Webster terlihat sudah jatuh miskin. Ia sampai menelantarkan keluarganya, bahkan dia juga menjual piala penghargaannya waktu itu cuman buat kebutuhan sehari-hari aja. Di situ rekan setimnya dulu yang bernama Justin datang menemui Mike untuk membicarakan tentang penyakit yang mereka derita. Mike memberitahu kalau rasa sakit di kepalanya itu sudah sangat parah hingga ia sudah tak tahan lagi. Bahkan Mike sampai ngehirup lem biar mabuk cuman buat ngurangin rasa sakit di kepalanya itu. Sedangkan Justin sendiri, ia juga merasa sering sekali lupa ingatan. Dan sebelum mereka berpisah, Mike yang sudah tak tahan lagi dengan penyakitnya itu pun berkata seolah-olah ia sedang mengajak Justin untuk mengakhiri hidup mereka. Keesokan harinya, Dr. Bennett yang mau pulang dari gereja, di sana ia diberhentikan oleh pendeta gereja tersebut dan lalu meminta Dr. Bennett untuk bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Mutiso. Mutiso ini adalah seorang perawat dari Kenya yang kini sedang mencari rumah baru di Amerika. Karena Bennett pernah merasakan masa-masa sulit sebagai imigran baru di Amerika, maka ia pun akhirnya membantu Mutiso dan mengizinkannya untuk tinggal sementara di rumahnya sebelum ia mendapatkan tempat tinggal sendiri. Bahkan Dr. Bennett juga meminjamkan Mutiso itu uang untuk biayanya hidup sebelum ia dapat pekerjaan tetap yang baru.
Di sisi lain, Mike memeriksakan penyakitnya tersebut ke mantan dokter klub footballnya dulu yang bernama Dr. Julian. Mike di situ terlihat sangat panik. Ia meminta pada Dr. Julian untuk segera menyembuhkan sakit kepala yang terus-menerus menyiksa dirinya. Tapi saat Julian men-scan otaknya Mike, ternyata hasil scan itu menunjukkan bahwa otak Mike terlihat sangat normal dan tak ada penyakit apapun. Mendengar itu Mike pun benar-benar marah karena bagaimana bisa rasa sakit di kepalanya yang teramat sangat menyiksanya setiap detik itu, tapi justru tak ada penyakit apapun. Pada akhirnya setiap kali Mike datang ke sana, Dr. Julian hanya bisa memberikan obat pereda rasa sakit aja. Hingga suatu malam, Mike merasa sangat frustasi atas penyakit yang dideritanya tersebut. Ia terus-menerus merasakan rasa sakit di kepalanya sampai pada akhirnya ia bunuh diri. Beberapa hari pun berlalu. Kematian Mike membuat seluruh kota heboh karena Mike ini adalah legenda di kota tersebut. Bisa dibilang seperti Ronaldonya Madrid atau Juventus atau Messi-nya Barca. Jadi kalau Ronaldo mendadak meninggal, pasti semua kota Juventus bakalan heboh. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Nah ternyata Mike itu ditanganin oleh laboratoriumnya Dr. Cyril, yang mana Dr. Bennett lah yang akan mengotopsi jenazahnya si Mike. Dan seperti biasa, sebelum Dr. Bennett memulai, ia di situ berbicara terlebih dahulu pada Mike dengan mengatakan, "Mike, bantulah aku menemukan penyebab kematianmu." Dan pembedahan pun dimulai. Berjam-jam lamanya, Dr. Bennett terus meneliti seluruh organ Mike. Sampai-sampai salah satu dokter di situ yang adalah fansnya Mike sampai marah saat melihat Dr. Bennett menyayat-nyayat jasad idolanya itu. Tapi Dr. Bennett akhirnya tetap terus melanjutkan penelitiannya. Namun setelah ia selesai, ia merasa aneh. Ternyata tak ada penyakit apapun yang diderita Mike. Padahal catatan medis menunjukkan bahwa Mike sering mengeluhkan rasa sakit di kepalanya. Hal itu pun membuat Dr. Bennett merasa bingung dan penasaran. Tiba-tiba, ia seperti mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya. Seakan suara-suara itulah yang selalu menyiksa Mike sewaktu masih hidup. Lalu Dr. Bennett memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya lebih dalam lagi. Dr. Bennett juga berjanji pada dirinya sendiri dan jasad Mike tersebut bahwa ia akan mengungkap kasus kematian Mike ini sampai tuntas. Cyril yang mengetahui hal itu pun mengingatkan pada Bennett bahwa tugas yang ia lakukan sangatlah mulia. Karena kalau Bennett berhasil dengan otopsinya, ia akan membersihkan nama baik Mike dari berita-berita rumor buruk yang beredar saat ini. Cyril juga mengatakan kalau Bennett harus berhasil karena jika ia gagal, maka reputasi teman-teman dokternya itu akan ikut hancur juga. Mengingat Mike adalah seorang legenda terkenal. Dan setelah mendapat izin penelitian dari Dr. Cyril, akhirnya penelitian pun dimulai. To Tony Fisher, throws it down around his feet. So Donnie Edwards is going to launch him backwards. 3 times, you seek out a teammate, any teammate. This is a game of awareness. It is a game of you grab my throat, you squeeze, you choke him until shit runs. The only way you're gonna get this player's hands off is you understand me. Oh, wow. And the Eagles, Dirk Johnson, and I'm going to wait for this because the look and our number one hit of the week, John Kitna dropping back to. The guy, good speed. Oh my God. And Shante Spencer lifts him. I want to show you something. A human brain
Hari demi hari berlalu. Bennett terus mondar-mandir ke klub Pittsburgh Steelers itu untuk mengamati dan meneliti pola hidup dan cara mereka bermain football. Rekaman demi rekaman pertandingan ia tonton. Di situ ia melihat banyak sekali terjadi benturan antara kepala para pemain football. Ia berusaha mencocokkan seluruh teori di kepalanya dengan fakta-fakta yang ia lihat tersebut. Karena prinsip Dr. Bennett adalah bila dia tahu bagaimana mereka hidup, maka dia akan tahu bagaimana mereka mati. Akhirnya setelah berhasil menyelesaikan penelitiannya, Dr. Bennett pun mengunjungi laboratorium universitas tempat ia dulu belajar. Di sana Dr. Bennett bertemu dengan Profesor Stephen dan teman kuliahnya dulu. Lalu ia pun menyampaikan semua kesimpulan hasil pengamatannya selama ini mengenai kondisi otak Mike Webster. Pertama, Cap Gannet atau burung penyelam. Burung tersebut mampu menghasilkan kecepatan 75 mil per jam, lalu mengubah dirinya menjadi seperti peluru sebelum menghantam permukaan laut untuk menyelam. Kedua, burung pelatuk. Hewan tersebut mampu menyerap 1000 G-force atau getaran gravitasi. Burung pelatuk mematuk pohon sebanyak 12.000 kali per hari atau 85 juta kali selama hidupnya. Begitu juga dengan binatang-binatang lainnya, mereka semua mempunyai peredam di dalam tubuhnya. Seperti saat burung pelatuk mematuk pohon, maka lidahnya akan memanjang ke belakang dan melingkari seluruh bagian otaknya. Namun manusia, tak ada satupun anatomi tubuh manusia yang melindungi dari benturan-benturan keras. Dr. Bennett menjelaskan kalau manusia akan mengalami gegar otak pada 60 Gs. Sedangkan, tahukah kalian seberapa besar benturan para pemain football bertabrakan satu sama lain? 100 Gs. Dan berdasarkan perhitungan Dr. Bennett sejak Mike Webster bermain football dari kecil hingga ia pensiun dari karir profesionalnya, Mike Webster telah menahan lebih dari 70.000 hantaman di kepalanya. Benturan-benturan itulah yang tanpa disadari telah menyebabkan kebocoran pada otak dalam ukuran kecil. Dan hal itulah yang membuat munculnya halusinasi, kekacauan emosi, suara-suara aneh muncul di kepala, bahkan suara-suara itu sampai memerintahkan untuk bunuh diri. Dr. Bennett akhirnya menutup kesimpulannya itu dengan kalimat, Tuhan tak mempersiapkan manusia untuk bermain football. Setelah mendengarkan semua perkataan Dr. Bennett tersebut, sang profesor awalnya ingin pura-pura nggak tahu karena tak ada satupun orang Amerika yang tak menyukai football, termasuk dirinya. Namun sebagai seorang ilmuwan, ia merasa harus tetap menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Akhirnya mereka semua pun sepakat memutuskan untuk menerbitkan hasil penelitian tersebut bersama-sama dalam sebuah jurnal. Beberapa waktu kemudian, gak lama setelah jurnal Dr. Bennett itu terbit, Justin, yaitu legenda football rekannya Mike Webster yang dulu sama-sama membela Pittsburgh Steelers, terlihat sudah tak kuat lagi menahan rasa sakit di kepalanya. Terlalu banyak suara-suara aneh dan perintah buruk yang ia dengar di kepalanya, seperti melakukan kekerasan pada istri dan anaknya sendiri dan lain sebagainya. Hingga Justin memutuskan pergi dari rumah. Namun saat sedang di jalan, ia pun menabrakkan dirinya sendiri hingga tewas dalam kecelakaan itu. Di sisi lain, Dr. Bennett yang merasa sangat bahagia karena namanya tertulis di dalam sebuah jurnal hasil penelitian tentang football itu pun lalu mengajak Mutiso pergi ke suatu tempat. Di sana Dr. Bennett kemudian mengungkapkan perasaannya pada Mutiso dan ia melamarnya. Hari demi hari pun berlalu. Di situ terlihat direktur dari klub Pittsburgh Steelers yang terlihat sangat marah setelah membaca jurnal Dr. Bennett. Ia lalu menghubungi semua petinggi-petinggi klub agar segera mengambil tindakan untuk membungkam Dr. Bennett. Karena penelitiannya itu akan membahayakan bisnis mereka. Teror demi teror tiap harinya diterima Dr. Bennett. Mulai dari telepon yang selalu berbunyi tiap detik, suara-suara aneh dari luar rumahnya, dan lain sebagainya. Teror itu bukan hanya datang dari orang-orang Pittsburgh Steelers yang merasa bisnis mereka terancam, namun bahkan teror juga datang dari hampir seluruh kota Pittsburgh, yang mana orang-orang di kota itu sangat mencintai olahraga football. Sampai suatu hari, Dr. Bennett mendapat telepon dari Dr. Julian, yaitu dokter yang di awal sebelumnya menangani penyakit Mike Webster. Di situ Dr. Julian mengundang untuk datang ke rumahnya karena ada suatu hal yang ingin ia bicarakan. Setelah Dr. Bennett sampai, Dr. Julian pun langsung to the point. Ia menjelaskan bahwa
Ternyata selama ini Dr. Julian dan semua dokter-dokter yang berhubungan dengan olahraga football telah mengetahui tentang kerusakan otak tersebut jauh sebelum Dr. Bennett menelitinya. Namun mereka semua memilih untuk tutup mulut karena bagi mereka bisnis olahraga football memang membunuh para pemainnya. Tapi di satu sisi, bisnis itu juga bisa memberikan pekerjaan dan bisa menghidupi puluhan ribu orang lain. Namun kini sebagai mantan dokter di klub tersebut, Dr. Julian merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para pemain football di sana yang baginya mereka sudah seperti keluarga Dr. Julian sendiri. Saking seringnya ia memeriksa dan mengobati para pemain di sana. Dr. Julian pun berkata bahwa ia akan mendukung penuh penemuan Dr. Bennett itu apapun resikonya. Dr. Julian juga mengatakan kalau sekarang situasi Dr. Bennett tak akan mudah karena kini Dr. Bennett akan melawan para raksasa bisnis yang akan mencoba membungkamnya. Beberapa waktu berlalu, kematian demi kematian para legenda pensiunan pemain football satu persatu terus terjadi. Kini total sudah ada 4 kasus yang ditangani oleh laboratoriumnya Dr. Bennett. Mulai dari Mike Webster, Terry Long, Andrew Waters, dan Justin Selznick, keempat-empatnya sama, yaitu kondisi otak pada jasad mereka rusak parah. Dengan 4 kasus tersebut, kini pihak Pittsburgh Steelers tak bisa lagi menyangkal mereka. Dan dengan adanya 4 kasus ini, maka sekarang posisi mereka lebih besar dari klub seraksasa Pittsburgh Steelers itu. Dan sekarang jugalah waktunya untuk melawan. Keesokan harinya, Dr. Bennett bersama dengan Dr. Julian bertemu dengan Dr. Maroon, yaitu Presiden Kongres Ahli Syaraf di klub Pittsburgh Steelers. Ia pun menyampaikan semuanya pada Dr. Maroon itu dan meminta bantuannya untuk bekerja sama mengungkap sisi gelap bisnis football itu. Namun Dr. Maroon menolak. Walaupun ia tahu fakta tersebut, tapi membuka fakta itu sama saja membunuh ekonomi puluhan ribu bahkan jutaan masyarakat pencinta football di kota Pittsburgh. Dr. Bennett terus memohon pada Dr. Maroon karena bila para pemain football di sana masih terus-menerus bermain tanpa tahu resiko, maka setelah pensiun nanti mereka semua akan mati akibat kerusakan di otak mereka. Dr. Bennett menyampaikan semua itu demi kemanusiaan. Sir, I am not done. If you continue to deny my work, but men continue to die, tell the truth. Tell the truth. Namun saat tiba hari di mana diadakannya konferensi pers, ternyata Dr. Bennett kalah. Di dalam konferensi pers itu, para petinggi-petinggi klub berhasil membuktikan kalau 4 kasus kerusakan otak tersebut terjadi karena kecelakaan saat berenang, kecelakaan mobil, dan lain sebagainya. Mereka berhasil meyakinkan media kalau kerusakan otak itu bukanlah karena football. Tak lama setelah kekalahan Dr. Bennett itu, pihak klub terus-menerus melakukan berbagai cara untuk membungkam Dr. Bennett. Mulai dari meneror istrinya dan menangkap atasannya yang diduga terlibat penipuan. Lalu karena banyaknya tekanan yang ia dapatkan, Dr. Bennett pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pindah dari kota itu ke California. Namun di siang itu, ia mendapatkan kabar bahwa istrinya keguguran. Tiga tahun kemudian, kini Dr. Bennett telah hidup bahagia bersama keluarga kecilnya di California. Ia kini telah memiliki anak yang lucu dan hidupnya sudah sangat tenang dan damai. Hingga pada suatu hari, satu lagi legenda lapangan tengah klub Pittsburgh Steelers yang bernama Dave Derson, yang saat itu terlihat sudah tak bisa lagi menahan rasa sakit dan terlalu banyak suara yang muncul di kepalanya. Sampai akhirnya Dave Derson pun bunuh diri. Tak lama kemudian, Dr. Julian kembali menelpon Dr. Bennett untuk menyampaikan kabar tersebut.
Dan ternyata sebelum Dave Derson bunuh diri, ia menulis sebuah surat wasiat yang bertuliskan bahwa ia percaya pada penemuan Dr. Bennett dan ia menyumbangkan otaknya untuk diteliti. Kini semua bukti telah cukup. Pihak klub Pittsburgh Steelers akhirnya memutuskan mempercayai temuan Dr. Bennett tersebut dan lalu mengundangnya untuk menyampaikan secara resmi semua kebenaran tentang football. Di tengah pidato Dr. Bennett itu, dari kejauhan ia melihat arwah Mike Webster yang sedang tersenyum bahagia karena penyebab kematian mereka telah mendapatkan kejelasan. Mereka semua kini bisa beristirahat dengan tenang. Dan film pun berakhir. Tell the truth.